Welcome back to Sibut Hutan. Before we start, this content is brought to you by GNT. Pastiin kamu download link aplikasi yang ada di kolom deskripsi untuk mendapatkan 3 kemudahan. Yang pertama, diskon up to 50%. Jadi, yang pertama, diskon up to 50%. Jadi kalian itu nggak perlu repot-repot cari kupon diskon. Jadi bisa diskon, Grandpa. Iya. Yang kedua adalah pick up service. Jadi kamu mungkin diambil. Dan yang ketiga adalah poin yang bisa ditukerin Mobil. hadiah. Ya. Iya, Terakhir mobil. bowling review. Betul. Iya, betul. Jadi Mobil. grab it fast. Ya. Hari ini kita mau ngapain di sini? Makan sate kambing. Sebelum kita makan sate kambing, dari segi aspek harga dan rasa, berapa nilainya? 8. 8 ya. Jadi buruan. Sebelum kita makan sate kambing, kita mau mereview sekalian. Kita itu kan beberapa kali akhir-akhir ini tuh sering kali ngomong new era. New era. Artinya RC. new era itu apa? Era yang baru. Jadi era yang baru di dunia RC ini udah banyak pakem yang berubah. Salah satu perubahan yang paling mendasar adalah penyebutan nama yang menjadi sangat spesifik. Dulu itu disebut rock roller ya. Terus disebut tubular. Sekarang disebut buggy. Mau nggak mau kalian harus siap-siap ya. Yang mau kita review sekarang adalah salah satu buggy terbaik yang pernah ada di muka bumi, yaitu Vanquish H10 Optik. Ya, jadi ini Vanquish Optik ya. As you can see ya, ini kotaknya bagus ya. Kotaknya bagus apa Jack? Bagus. Kalau dijual laku nggak kotak ini? Bisa jadi lagu ya. Buat ganjel aja. Jadi ini adalah salah satu mobil tubular ya. Loh, saya penasaran deh. Tubular itu adalah mobil yang menggunakan Loh. Tubular itu adalah mobil yang menggunakan lucu. Tubular itu adalah mobil yang menggunakan sasis yang disebut monocoque. Jadi dia tidak menggunakan leather frame, melainkan satu sasis kerangka itu adalah sasis hidupnya dia. Ya. Rata-rata mobil begitu tuh mobil-mobil sedan ya, Grandpa ya. Iya. Ya, kalau mobil Innova Monocoque. cumi-cumi hitam, cumi-cumi apa itu? Cumi-cumi turbo itu apa itu? Sasis truk gitu ya. Leather frame. Leather frame. Leather frame. Kita lihat kotaknya ya. Di sini ada berbagai macam hal yang bisa kamu lihat ya. Mulai dari realistic passenger ya. Hydraulic steering link, ya hydraulic steering link artificial. Jadi pura-puranya, epok-epoknya, ya. Jadi beneran enggak modelnya, iya. Jadi mirip-mirip gitulah. Intinya steering linknya beda gitu ya. Terus di sini ada berbagai macam feature yang bisa kalian lihat ya. Long COG motor position. Waduh, ini Di bawah. istilahnya itu Vanquish generasi terakhir semua gini semua Iya. Grandpa ya. Motornya ini beratnya di bawah ya. motornya beratnya di bawah banget ya. Terus dia sudah menggunakan gear sintet ya. Gear sintet ini satu level di atas gear-gear yang ada di muka bumi. Tapi di atasnya ini lagi sekarang sudah ada yang namanya high machine. Di sini shaft tengahnya dia pakai yang namanya chromoly. Apa itu chromoly, Grandpa? Ya logam. Logam. Logamnya gimana? Logam nggak tahu. Chromoly adalah alloy yang dikrom. Lebih ringan ya. Mulai hancur. Jadi dia senyawa aluminium lebih ringan dan lebih kuat. Lebih kuat. Ya, dia tidak bisa bengkok tapi dia bisa pecah. Ya, kalau pecah gimana? Ya beli baru. Ada spare part-nya lengkap. Nah, ini tadi hydraulic steering itu yang kita bahas ya. Jadi seolah-olah kayak mobil beneran pakai hidrolis. Di sini yang kalian bisa lihat ya sistem spesifikasinya dia ya. Dia pakai ya teori-teori yang seperti biasa. Sekilas ya, ini tidak ada perbedaan. Center juga. Betul. Sekilas hampir tidak ada perbedaan dengan posisi dari Vanquish VS4, VS4 10 Ponic itu mirip banget. Cuman bedanya dia nggak pakai chassis. Kerangka itu jadi chassisnya dia penuh. Buat kamu yang penasaran, kita akan lihat sesaat lagi. Nah, sesaat lagi. Kenapa? Ini kita ngobrolin, ini ada sponsornya ini ya. Ada Magnaflow, ada KMC untuk velg, ada Yokohama, ada Sparco, ada Power Tank. Ini semua merek-merek ya. Power Tank itu tempat itu loh, bahan bakar itu Grandpa. Itu yang terkenal di US. Sparco, Yokohama ban, Sparco kursinya, shock breaker-nya bisa.
Terus ada anti-gravity batteries. Aki juga ada sponsor. KMC velgnya, Magnaflow intake, manifold, sama silencer. Kita ambil RC-nya terlebih dahulu. Naruh ini dibanting ya? Ya. Bagus. Kenapa kok dibanting? Shockbreaker-nya sangat bagus. First impression, shockbreaker-nya bagus banget. Terus ban gimana Pak? Bannya lengket. Bannya lengket banget, jadi cocok buat main di batu cocok ya. Tapi kalau teman-teman main di tanah, teman-teman main di lumpur, ya nggak bisa ya. Jadi harap kurang cemat. kasar profilnya. Terus biasanya kompon-kompon segini ini sangat cocok ya teman-teman ya. Untuk batu yang kering, bukan batu yang basah ya. Kalau batu yang basah, dia agak mulai lemah tak berdaya. Belum dicoba, tapi kemungkinan bisa bagus juga. Kalau saya bilang pasti lemah. Karena kita pernah punya ban kayak gini itu performanya juga bagus teman-teman ya. Kalau nggak salah tipe bannya itu Falcon ya. Dibawa sama senior saya kemana-mana kayak dicoba habis gitu. Loh ini lengket loh, dicoba di lantai lengket. Iya lengket bener ya. Tapi begitu dicoba di batu basah, problematikanya muncul. Kenapa disebut sebagai new era? Ya teman-teman, penyebutan new era itu adalah ini udah musim banget di luar negeri, kita belum main di Indonesia secara masif. Betul ya Green Bay? Yeah. Kita ini membawa era yang baru, maksudnya itu bukan sok ngajarin orang, tapi paling enggak mungkin kalau ada teman-teman yang jago bikin apa itu namanya acara event gitu kayak di Mas Gading gitu ya. Yeah. Bikinin kelas ini dong gitu loh. Kita juga mau main. Kenapa? Karena menawarkan berbagai macam kelebihan dan kekurangan tentu saja. Kalau teman-teman nanya RC ini harganya murah atau mahal? RC ini RTR ya, harganya sekitar 10 juta. 10 juta itu uang yang banyak ya? Yeah. Setuju ya? Tapi kalau 10 juta dapat spek RC kayak gini nih, oke, sangat worth it ya. Apa yang disangkakan gitu ya? Ya udah worth it banget. Cuman masalahnya teman mainnya jarang. Jadi buat kamu semua yang doyan sama tipe seperti ini, saran saya kamu beli aja. Itu kita karena fokus main ini habis ini. Era baru adalah seperti itu. Jadi apa yang disebut new era itu adalah era masuknya bagi, dan di new era kita akan mulai banyak membuat RC-RC baru kita di Cipututan dari bahan titanium. Yeah. Ya, jangan mau kalah teman-teman Indonesia sama builder-builder di negeri barat sana ya, tunjukin kalau kita juga punya power di sini. Kembali lagi ke topiknya. Kenapa kok disebut bagi? Kenapa kok ada yang bilang basher? Kenapa kok ada yang bilang bouncer? Kenapa ada yang dibilang moon bagi? Ya, semua bagi itu rata-rata terinspirasi ya dari pergelakan sebuah belalang dessert. Jadi disitulah dia disebut bagi. Untuk moon bagi sendiri itu kita lagi bikin ya Green Bay ya. Ya, coba-coba. Mau coba-coba ya. Kita juga lagi develop untuk membuat sebuah karya yang berasal dari mobil astronot yang ada di bulan. Makanya namanya moon bagi. Jadi itu bukan trademark. Oh, Cipututan bikin moon bagi. Enggak, Cipututan meniru konsep yang namanya moon bagi. Moon bagi itu kayak apa ya? Mirip-mirip gini lah. Pokoknya itu bular-bular gitu. Nanti akan ada di video moon bagi detailnya seperti apa. Intinya konsep itu pun juga niru kendaraan astronot. Nggak usah bilang trademark dan lain sebagainya ya. Kita ini cuma ngikutin mode yang menurut kita bisa kalian coba dan menarik. Kenapa? Karena Indonesia itu kaya akan surface. Ada bukit, ada batu, ada lumpur, ada tanah, ya ada sungai, ada banyak hal. Jadi kita itu harusnya lebih kreatif daripada mereka yang cuma bisa main di bukit pasir-pasir gitu loh ya. Kalau bukit pasir-pasir di mana itu beli? Gresik ya beli ya? Kan ya banyak itu. Jadi ya ayo mainkan RC-mu. Karena bule itu kalau pencinta RC yang dari luar negeri ke Indonesia itu tidak mau pulang paling ya. Makan murah, main banyak gitu. Kembali ke mobilnya. Shock artikulasi 90 mm, ban 120. Tentu saja konsep ini sangat-sangat ya menyenangkan ya, untuk semua pedan. Ya. Betul, untuk kamu hajar di setiap obstacle. Ya, forling depan belakang karena dia menggunakan servo yang ada di belakang sini ya. Servo ini biasa disebut apa? SOA, servo on axle. Ya, sekarang mereka nyebutnya itu servo behind axle.
Jadi ada sebutannya sendiri. Intinya ya seperti itu. Sayangnya di negeri kita yang tercinta, hal ini itu diharamkan ya. Semoga dengan adanya kemunculan, kemunculan mobil-mobil yang baru seperti ini, ada regulasi kelas khusus ya. Karena RC ini itu punya signature, punya kelas sendiri ya, Pak ya. Yang kalau dipisah mestinya lebih menarik ya. RC Vanquish ini hadir dengan 2 warna ya, biru sama hitam. Ya. Kalau biru itu Sparco, kalau hitam itu Yokohama, main brandingnya. Dua-dua identik, tidak ada masalah, perfect, cuman beda livery aja. Yang paling menyenangkan kalau kamu beli direct ke Vanquish sekarang ya, itu ada promotion free body. Iya. Tapi random. Ini untuk yang warna hitam, ininya silver ya? Ya, untuk yang warna hitam, tubing tubularnya warna silver. Semua dari plastik. Ke depan kita akan pakai titanium full. Kita akan coba wujudkan ultra realistic scale dari Moonbuggy dengan model basic Vanquish Optik H10. Tentu saja RC ini bisa dibilang keren banget ya. Sangat keren, soalnya saya lihat pertama kali langsung pingin. Ya. Dan di sini dilihat anunya teknik apa spesifikasinya, desainnya bagus banget ya. Nanti di Sipututan akan ada 2 ya, biru ini sama hitam punya Grandpa ya. Jadi buat kamu yang pengen lebih lanjut, kamu pasti keracun sama kit ini. Karena memang ini remote-nya sangat juga beracun. digital udah. Remote yang disertakan juga sudah digital, jadi itu enak banget sobat. Digital. Ini remote gratisan terbaik yang pernah kita lihat ya. Iya. 4 channel, bisa pasang winch. Ini sudah pasti oke banget. Kalau kita ngelihat detailnya ya, kaki-kaki gardan ini tipe baru. Nah ini bagian hydraulic steering wannabe ya, ala-ala. Karena servonya di bawah, dia pakai 4-link ya, jadi dia nggak pakai panhard. Kalau ada teman-teman yang nanya, Om perlu pakai panhard nggak? Perlu nggak, tapi karena bodinya lebih kecil daripada size lebar bannya, ya nggak perlu panhard. Kalau bodinya sama, emang perlu. Kalau servonya on axle, saya kira nggak terlalu signifikan ya. Nah. Di belakang juga ada 4-link ya. Ini sudah cakep banget, tidak ada masalah ya. Cuman ya nanti biasalah. Di-upgrade nggak ini? Upgrade lah ya. Wajib di-upgrade ya. Belum tentu di-upgrade juga. Jadi dicoba dulu. Grandpa akan beli tanpa upgrade. Dan seperti biasa kita akan bangun full upgrade. Kita coba komparasi seperti biasa. Kopel plastik tapi kuat banget. Motor ya atau dinamo. Yang nyebut dinamo tolong dikoreksi ya. Pelan-pelan kita ganti ke motor ya. 35T. Di sini ada servo, kalau kamu lihat harus nanti dilihat dari atas itu 1060 Hobby Wing dengan kode VE1. VE1 brandingan Vanquish. Ini adalah ISC 1060 dengan drag brake. Iya. Ya. Jadi udah dicoba. Drag brake-nya, loh, semua ada drag brake-nya. Iya, maksudnya dengan drag brake yang agak lemah. Jadi 1060 itu biasanya drag brake-nya lock. Kalau ini enggak. Jadi masih ada flow-nya ya. Jadi kamu masih bisa agak gelender-gelender dikit gitu. Enak dan sudah bisa dipakai main. Kesimpulan. Layak beli atau enggak? Sangat layak. Sangat layak. Kenapa kok kita bilang sangat layak? Ente yang lagi nonton, kagak perlu mikir apa-apa. Iya. Ya. Istilahnya enggak perlu modifikasi, kalau tidak udah tinggal running. Udah enak banget ya. Kan betul-betul RTR. Iya, betul-betul RTR. Kalian tinggal ganti ban sesuai terrain yang istilahnya penting lah ya. Iya. Sesuai. Kalau kamu nggak pengen sulit ya pakai Mickey Thompson atau Super Swamper sudah selesai hidupmu ya. Itu satu. Terus RC ini udah keren gitu loh. Tapi nanti kita coba dulu dong bannya. Oh, pasti. Kita akan coba perform ban ini ya. Dan nanti kita akan kasih lah first impression pertama kita itu gimana. Tapi overall worth to buy karena desainnya bagus, keren. Mungkin buat teman-teman yang agak gimana gitu ya. Teman-teman bisa lakuin perubahan begini ya. Kita ajarin netizen kita curang sekarang ya. Ini bodinya dicopotin semua ya, panel-panel ini loh. Terus kalian beli body Rubicon ya. Kalian potong-potong, kalian tancepin. Jadi Rubicon. Jadi Rubicon yang mengerikan gitu. Rubiconmu itu galak banget gitu loh. Jadi itu wis ngeri banget ya. Sehingga nanti diregulasi bisa dipakai ya.
Cocok ya? Moga-moga. Ya. Nanti saya yang mau modifikasi nanti ya apa netizen bisa melihat bisa niru atau gimana. Nanti kita untuk yang lainnya. Iya, si paling tricky berarti Grand Pine sudah kelihatan. Pasti nanti ada body Rubicon 275 dipotong-potong, ditaruh punya dia yang hitam, ikut acara. Ini saya pertama kali lihat ya. Langsung wah, cuman bilang wah, terus langsung mikir ini harus gimana. Ternyata setelah lihat produk ini udah nggak perlu diapa-apain gitu loh. Standar bisa langsung main, bisa oke. Kelebihannya banyak sekali, Shockbreaker sangat-sangat premium. Baik, ya, premium. Sama dengan yang lalu, tapi ini jauh lebih upgrade ya. Maksudnya di-upgrade untuk masalah seal sama perbandingan antara perbandingan travelnya itu sekarang jauh lebih baik. Nah, ini sangat smooth ya. Jadi fleksibel sekali, bagus. Shockbreaker oke, sangat-sangat oke. Untuk ground clearance-nya sangat oke juga. Jadi ground clearance itu kalau ini di flat gini ya, di bagian bawah sudah nggak kelihatan link ya. Itu sudah kayak settingan kita ya. Shockbreaker ya. Mentok semua. Shockbreaker udah mentok, udah habis. Terus tariknya juga udah maksimum. Dan ini satu-satunya shockbreaker yang travelnya paling panjang. Panjang itu maksudnya itu waktu dia masuk. Perbandingan antara panjang dan pendeknya itu selisihnya paling banyak. Jadi kalau pas panjang ya panjang banget, kalau pendek banget. Kalau dulu aksial. Ya, sebelum ada SL8 ini udah lewat ya. Ya, jadi begitu. Overall itu ya teman-teman. Smooth. Kit ini out of the box udah bagus banget. Dan habis ini akan ada Axial ya. Ada Axial yang baru ya. Konsepnya begini juga. Nanti di-review juga. Betul, ya. Nanti kita akan review juga. Jadi teman-teman terkesan si Pututan lambat untuk konsep bagi, sebenarnya enggak ya. Kita udah ngerancang ini dari lama ya. Dan kita putusin untuk keluar lebih cepat ini karena Axial sudah pasti keluar. Biasanya kalau Axial dan Vanquish itu sudah bertarung di satu ring yang sama, pasti rame ya. Dan memang setelah kita review dan kita lihat di US, rame banget. Jadi ya buat teman-teman, selamat datang di era baru RC Adventure. Untuk teman-teman yang suka balap 19, ini udah sangat-sangat mumpuni, tinggal ganti motor sama ESC aja. Betul. Untuk teman-teman yang hobi main Sorka, ini juga sudah enak banget. Nikmat mana yang kau dustakan karena Anda akan mendapatkan banyak tambahan waktu, mengingat ini hard body. Ya, cuman ya seperti inilah. Buat sebagian orang menyenangkan, buat sebagian orang tidak menyenangkan, ya tergantung dari yang pakai. Dari tadi udah kita puji-puji nih, kit ini keren banget dan lain sebagainya. Oke? Sisi negatif. Selain harga ya, karena harga itu common sense, jadi nggak bisa. Selain harga, menurut Grandpa, negatif kekurangannya mobil ini apa? Apa ya? Orang kalau lagi jatuh cinta itu bingung. Belum punya, ya benar. Enggak. Kekurangannya kira-kira apa dari desain ini? Kira-kira? Ya bingung ya. Bingung ya. Ban mungkin mesti ganti apa? Tapi belum tahu juga. Belum tahu juga. Ayo. Kelebihannya, soalnya udah ya yang seperti yang kami harapkan biasanya ya. Udah terpenuhi semua. Kekurangannya kalau menurut saya ya ada beberapa kekurangan. Jadi kita belak-belakan. Yang pertama itu wiggle. Wiggle itu apa? Ini. Oh iya. Saya nggak suka. Ini saya nggak suka. Tapi ya ada solusinya. Tapi secara teknik pun itu sebetulnya nggak mempengaruhi kalau untuk bagian depan. On axle. Tapi kalau belakang kan sangat wiggle loh. Ini parah ini. Ya. Bisa bisa disiasati dengan o-ring atau biru-biru ya. Kontra nomor 1. Kekurangan nomor 1. Kekurangan nomor 2, ya saya tahu ya, ibarat elektrik itu kalau sudah RTR itu ya sudah terima nasib. Iya. Tetapi kenapa ya? Ini kalau kamu temenan sama yang bosnya Vanquish ya, mbok diberitahu RC-mu itu premium banget. Paling enggak itu kamu pakai metal servo lah ya. Jangan plastiki kayak gini tuh.
Ini ya teman-temanku ya, sobatku yang lagi nonton, harga servo ini sama hornnya ya, mahal hornnya. Itu kan nggak mungkin gitu loh ya. Jadi kamu kalau main Vanquish, hornmu ini ditukerin, jangan mau. Ini 500.000, 500 sampai 600.000. Selain itu juga nggak ada masalah ya. ISC-nya dulu saya bilang nggak enak 1060, tapi muncul yang ada pengurangan drag brake, saya rasa enak. Pentingnya pengurangan drag brake itu kan bisa mikir waktu kamu tuh turun gitu loh. Nggak terlalu tegang gitu ya. Tapi kalau saya mungkin kemungkinan besar saya ganti Fusion. Ya. Intinya kan kalau combo itu umumnya diganti lah ya. Saya setuju dengan itu. Tapi paling nggak kita loh sering dapat. Tapi ya dapat harga 10 juta ya, sokil. Lah ya, tapi kita sering dapat semua RC bawaan ya, servonya kan dibuat cadangan itu ya. Nanti dengan rig kita yang sudah full metal, nanti kalau punyamu rusak bisa dipakai. Ya kita pakai servo 15-20 kilo ya langsung rusak tuh servonya. Iya. Paling enggak itu berkolaborasilah wahai Vanquish dengan merek-merek Cina ya, yang bisa menunjang paling enggak lama permainan ya. Karena apapun RC-nya kalau servonya kayak gini nih paling berapa kali main sih? Ya panas ya. Ya, kalau kita main breaking paling 3-4 kali main udah rusak ya. Tapi kalau teman-teman kan mainnya mungkin lebih landai-landai jadi lebih awet. Ya itulah sobatku. Sorry buat kalian semua yang nunggu, karena kita nge-review H10 Optik ini agak lama, karena topik kita sebenarnya kita pengen ke Moonbuggy ya, yang profesional. Cuman bener omongannya Grandpa, kita harus punya paling nggak satu buggy terbaik, sehingga kita bisa compare dengan Moonbuggy kita. Kalau Moonbuggy kita itu kita compare dengan leather frame yang kayak di belakang ya udah pasti ya lebih enak. Tetapi jarak lebih enaknya itu sejauh apa kita nggak pernah tahu sebelum kita punya bagi yang proper. Kita putusin untuk tambah satu jagoan baru di Sipututan ya. Buat kalian yang tahu namanya ya, tulis di kolom komen. Waduh, namanya siapa gitu ya. Sudah pasti ada namanya. Oh, ada yang masih bilang, oh itu pasti Boyo. Boyo bukan ini. Kamu yang mau ngetik Boyo, mending kamu pikir lagi. Boyo nggak ini. Gitu loh ya. Intinya kodenya putih, bersih, bersinar ya. Dan lagi ini sudah ada option-optionnya ya. Ya jangan ceritain semua. Enggak, maksudnya kan kita. Supaya masalahnya itu ini mobil baru, opsinya udah banyak, berarti saya ya sebagai penggemar RC ya udah berarti jadi garansi dengan pabrik-pabrik lainnya. Karena memang buat teman-teman yang nonton ya, tipe RC kayak ini gini. Kan baru toh. Termasuk baru ya. Tipe RC kayak gini tuh booming banget di US karena ya peminatnya banyak sehingga RC ini lahir ya. Itu add-on-nya itu bodinya udah banyak. Mau metal, mau CNC, mau karbon, sudah ada semua ya. Jadi memang aftermarket supportnya bagus dan Trail ngeluarin gardan 1:1 persis kayak gini high CNC. Jadi ya memang bakalan cakep banget. Oke teman-teman, kita akan lanjut nyobain. Hujan sudah reda, kita mau ngabisin baterai ini. Mau petakilan sama kit ini ya. Sehingga kita bisa ngasih gambaran lah nanti di next kontennya. Buat kamu yang suka video ini, thank you banget. Pastiin kamu like, subscribe biar nggak ketinggalan episode-episode kita, and leave a comment for everything you want to us. Dari Markas Sipututan, bye-bye. Bye-bye. Tapi apik memang ya? Apik.